Dalam keadaan hamil, Eli bercerita tentang suaminya yang tidak pernah pulang ke rumah. Dia curiga suaminya dipelet. Aku curiga suami aku dipelet. Kamu lagi hamil kayak begini? Iya. Dipelet gimana sayang? Oke, kamu jangan nangis terus. Dari tadi kamu nangis terus. Kamu sekarang cerita deh pelan-pelan deh. Dia nggak pernah pulang ke rumah. Mas, tolong aku pengen suami aku pulang. Namanya orang suami nih kalau istri lagi hamil justru malah biasanya dia pengen cepat pulang. Betul. Pengen cepat-cepat pulang dari kantor. Dia pasti dipelet. Soalnya kata orang kantor dia selalu pulang cepet. Oh, kata orang kantor selalu pulang cepat dari kantor. Iya, tapi nggak pernah nyampe ke rumah. Nah, nyampenya kemana? Nah, ada cewek lain ini. Oke, sekarang gini aja deh, kita ke rumah mertua kamu katanya ya? Ya, oke. Kamu tahu rumah mertua kamu kan? Ya, kita tanya saja sama orang tua suami kamu ya. Kamu nggak apa-apa keadaan kayak gini kan? Ikut-ikut ya. Nggak apa-apa. Itu rumah mertuaku di sana. Oh, rumah mertua kamu di sana ya? Iya. Udah, ini jalan sempit, udah kita bisa parkir sini ya? Sesampainya di rumah mertuanya, kita melihat ada seorang wanita sedang hamil lagi nyapu. Tapi nggak lama, keluar laki-laki dan katanya Eli itu adalah suami dia. Mas Akbar? Itu suami kamu? Suami kamu? Itu Mas Akbar. Hah? Suami kamu? Mas Akbar. Kamu tega, Mas. Kamu? Loh, kamu kenal? Kamu ngapain kesini? Kamu ngapain kesini? Lah, Pakai bobo kayak ginian segala. Nah, ini istri kamu lagi hamil. Kamu? Saya istrinya. Mas, apa yang aku kasih sampai kayak gini? Aku nggak butuh uang kamu, Mas. Aku butuh kamu, Mas. Kamu udah tahu fungsi kamu apa di sini? Kita sudah bicarain. Wanita yang di rumah Akbar itu, yang kita nggak tahu itu istrinya Akbar juga atau siapa, bilang ke pelapor kita, kamu itu harus sesuai dengan fungsinya. Apa nih? Maksudnya apa nih? Mas, udah ya, Mas. Pulang, Mas. Enggak. Kenapa dia hamil, Mas? Nah, ini istri aku. Loh, kamu kenal sama dia? Hah? Namun ada yang membuat saya jengah. Saat dia bilang, kok dia hamil? Artinya Eli udah mengenal dong wanita hamil yang ada di rumah tersebut. Dan kelihatannya juga wanita hamil itu juga kenal dengan Eli. Tapi ini ada sesuatu yang kayak dirahasiakan. Ini apaan sih? Kamera-kamera maksudnya? Udah. Kamu nggak usah cek ya. Kamu makan dulu. Tapi aku nggak mau, sayang. Aku nggak mau kamu pergi sama dia. Tapi kamu janji kamu nggak akan pergi sama dia. Kenapa Jangan kamu kamu hamil? sentuh. Itu suami Udah, aku. kamu tenang dulu. Tunggu di sini. Kamu hamil? Mas, aku nggak mau kamu pergi sama dia. Kamu ingat dia itu siapa? Iya, aku janji. Aku ingat kok. Udah tenang, kamu masuk ya. Loh, kamu saling kenal apa gimana sih? Kok kamu bingung? Kenapa dia hamil, Mas? Nah, itu istri aku. Udah, mendingan kamu pulang dulu. Nih, kamu bawa ini semuanya. Kamu bawa pulang. Mas, aku cuma minta kamu, Mas. Kamu cuma minta kamu peduli sama aku. Kamu tahu kan perjanjian kita apa? Perjanjian apa? Dia nggak tahu. Nggak tahu. Udah, Mas. Akbar, suaminya Eli, bilang soal perjanjian. Ngomong soal perjanjian, tapi nggak tahu nih perjanjian apa. Ada perjanjian apa antara Akbar dengan Eli, pelapor kita. Kok suami istri bikin perjanjian? Yang saya tahu ya, semenjak dia hamil, kamu nggak pernah pulang ke rumah dan dia pikir kamu dipelet sama wanita lain. Dan Nyatanya kamu udah punya istri. Kamu tahu dia udah punya istri. hamilnya lebih besar yang Kamu tadi loh. jangan ngarang cerita ya. Mau aku ceritain yang sesungguhnya? Nggak mau kan? Atau jangan-jangan kamu pelakor lagi. Soalnya dia hamil lebih besar daripada kamu. Jadi kita belain pelakor Enggak. gitu. Hah? Mau aku jelasin detailnya semua di sini ya? Udah, jangan, Mas. Biar kamu pulang nih sama mereka semua. Akbar mau menjelaskan sesuatu ke kita. Tentang tadi, perjanjian-perjanjian tadi. Tapi pas Akbar mau menjelaskan, Eli kok kayak narik kita dan kayak dia nggak mau Akbar menjelaskan itu ke kita. Ini apa nih? Jadi saya jadi curiga justru sama pelapor kita. Apa yang disembunyikan dari Eli? Mas, Udah, mendingan kamu pulang ya. tapi aku istri kamu, Ya Mas. udah, nanti aku jelasin di rumah. Aku bakalan pulang. Yang penting kamu pulang. Aku nggak bakal pulang kalau kamu nggak pulang. Pulang! Pulang ya? Ajak dia pulang. Pulang. Jangan sampai anak aku kenapa-napa. Ngerti pulang nggak? Mas, Pulang. Lah, kok jangan sampai anak lu kenapa-napa? Kenapa nggak lu anterin dia ke dokter?
Lo nganter dia ke dokter aja nggak pernah kan? Hah? Berarti pulang nggak sih, Mas? Saya masih mau ada urusan. Enggak apa Pulang. maksudnya. Pulang atau aku Nggak. jelasin semua di sini? Ya jelasin Biar semua orang aja. tahu nih. Enggak. Udah kita pulang. Aku tekankan sekali lagi ya. Jangan sampai anakku kenapa-napa yang ada di perut kamu ya. Kalau nggak kepengen kenapa-napa, urus dong istri kamu. Udah punya istri 2, Ajak urus. mereka semua pulang. Kamu kok nggak cerita sih kalau dia udah punya istri juga? Kamu istri kedua apa? Pertamanya, Mas. Hah? Aku istri pertamanya. Nah itu kamu kenal sama dia apa enggak? Aku nggak kenal dia Kamu siapa. tak dulu, kamu istri pertama, kamu bilang. Tapi kenapa kamu lebih muda dibanding perempuan itu? Dan itu dia hamilnya lebih besar loh. Kamu yakin kamu istri pertama? Kamu kenal sama cewek itu apa enggak? Enggak, aku nggak kenal. Dia mungkin nggak tahu, ya emang dia bohong berarti itu suaminya. Udah yuk kita masuk aja yuk. Pasti dia dipelet sama perempuan itu. Dia dipelet. Ya ampun. Aku mau ketemu mertua aku. Di mana? Mau jelasin semuanya. Di dalam sini. Tapi dia masih ada suaminya. Nanti kalau Tapi kamu kalau emang mertua kamu ada di sini berarti mertua kamu ini tahu dong. dong semuanya. Dia keluar. Duduk, dia keluar. Awas hati-hati perutnya. Awas sih, tapi perutnya dong hati-hati. Iya, kita dia arahnya balik, putar balik. Kita ikutin sampai mobilnya berhenti di sebuah kafe. Kok ketemu siapa ya? Oke, ini dong tim suruh kameramen Ica deh, Ica. ya, tim suruh mendekat, duduk di deket dia biar kita bisa dengar suaranya sama kamera masuk, hubungin ke handphone gue dong. Oke, tim, tolong tim. Saya suruh tim kamera untuk turun dan saya suruh juga buat tim pengintai untuk duduk di kursi dekat mereka biar kita bisa mendengar suaranya. Kamu bagus banget sih. Kamu dari dulu nggak berubah ya, tetap gombal. Tapi suka kan? Iya. Kamu bisa minum aja minum. Iya. Mbak, minum. Itu siapa ceweknya? Jangan-jangan dia yang melet suami saya. Pokoknya satu pesan aku, itu anak harus jadi milik aku. Kamu tenang aja sayang. Kamu harus rapih, ngatur itu semua. Aku nggak mau tahu kamu pakai cara apa. Yang aku mau, itu anak jadi milik aku sepenuhnya. Astagfirullahaladzim. Dia cuma pengen anakku aja. Jangan dibersekongkol sama ceweknya. Sayang, kamu tenang saja ya. Yang penting kamu udah tahu resikonya, kamu tinggal terima beresnya aja. Bener ya? Iya, aku janji. Yaudah ya, aku percaya. Oke. Tapi antara Akbar dengan wanita ini kok mesra banget, kayak punya hubungan lebih. Mau kemana? Kita keluar. Iya sayang. Mas, tega kamu ya mas. Kamu apa sih Ini bawa ada kamera apa lagi? sih ini? Rame-rame? Hah? Kamu jahat ya mas. Kamu ngapain bawa beginian lagi ke sini ya? Kamu tega mas. Ini juga anak kamu mas. Aku tahu, tapi kamu nggak ngerti apa yang aku bilang tadi. Nggak usah bawa beginian, bawa masuk ya segala. Tapi kan istri kamu kasihan lagi kayak begini, kamu sama perempuan lain. Tapi ini kan urusan keluarga. Mas, pulang mas. Kasihan anak kamu. Udah nanti kita bicarain. Dan lo tadi maksudnya apa? Maksudnya apa ya? Tadi lo ngomong bahwa lo katanya ya, lo atur biar kalau nanti lo pengen anak jadi milik lo sepenuhnya. Ini istri lo apa? Kamu ada hubungan apa mas sama cewek ini? Saya tidak ada hubungan apa-apa sama suami Mbak ya. Jadi omongan itu tolong dijaga ya. Nih lagi, kayak orang kampung bawa kamera. Jadi, urus aja istri kamu ini ya. Saya muak dengan semua ini. Kamu emang selalu bikin malu. Itu teman aku, teman bisnis. Ya, Tapi bisnis. tapi biasa tadi kamu ngomong bahwa katanya kamu atur biar anak itu jadi milik kamu. Itu maksudnya apa? Udah pokoknya. Kamu ada permainan apa? Lu Mas Uya dan Mbak nggak tahu apa-apa. Nanti akan saya jelaskan di rumah ya, sejelas-jelasnya sama dia. Secara kekeluargaan. Wanita itu sama sekali bilang nggak ada hubungan apa-apa dengan Akbar. Tapi Akbar di sini marah. Dan lagi-lagi Akbar bilang atau dia pengen menjelaskan sesuatu ke kita. Mungkin soal perjanjian-perjanjian tadi. Kamu gak sayang sama aku mas. Anak kita mas. Kamu tenang aja. Aku peduli sama anak kita. Aku sayang sama anak kita. Kamu gak peduli sama aku. Aku peduli sama kamu sampai anak kita lahir. Kok gitu sih? Kamu gak peduli sama aku. Aku rela-rela gak sekolah mas demi kamu mas. Hei, itu kan udah aku jelasin di awal. Jangan sampai aku jelasin semua ke orang-orang ini. Yang sebenarnya, ha? Apa? Maksudnya apa? Dulu jelasin. Jangan mas, jangan mas.
Tapi lagi-lagi saat Akbar pengen ngomong sesuatu, Eli malah kayak menghalang-halangi kita. Aku pergi. Iya. Kamu mau pergi begitu aja? Dia lagi menjelasin sesuatu loh. Maksudnya apa? Enggak. Gak apa-apa. Udah, ini kan gue bilang ini rahasia keluarga. Tapi kan masalahnya kamu jahat banget, jadi kasihan. Mending kamu pulang sekarang daripada aku ceritain semua yang sebenarnya. Ceritain aja. Jangan mas. Yaudah, kamu bawa pulang semuanya ini. Lu kenapa kamu yang... Cepetan. Enggak. Lu mau cerita apa? Lu mau cerita apa? Hah? Gak apa-apa. Kamu aku ceritain di sini semua atau Enggak, kamu Mas. bawa pulang? Enggak, lu cerita aja. Enggak, saya gak apa-apa. Aku gak apa-apa kok. Yaudah, nurut dia aja, Mas. Daripada dia marah, aku takut mas. Enggak, dia mau cerita sesuatu. Lu malah gue jadi curiga sama lu. Lu malah kayak menyembunyikan sesuatu loh. Mau menyembunyikan apa sih ya? Enggak, soalnya tadi suaminya kayak mau ngomong sesuatu. Tapi kan dia bilang dia takut suaminya marah. Bener dong, kalau misalnya dia nggak pergi, kalau dia suaminya marah gimana? Enggak, tapi suaminya mau ngomong sesuatu sama gue, kenapa lo larang ya? Lagi hamil udah ah. Saya berpikir kita harus menjebak Akbar di sini. Kita akan kirimkan tim penggoda atau penggoda kita untuk turun menggoda Akbar. Mas, terus kita ngapain di sini? Oke, gini. Kita akan jebak suami kamu, ya. Dan kita punya penggoda kan? Punya. Ada Ica. Menjebak gimana mas? Kita goda, kita tes kesetiaan suami kamu. Dan nanti kita akan pancing-pancing juga sama penggoda kita. Kalau dia udah masuk perangkap, kita tanya soal kehamilan dan soal ya kita pancing lah. Ya, oke, siapin kamera dong, masuk pura-pura jadi pengunjung dan segala macam. Penggodaan pun dimulai. Ica, lu langsung duduk di meja depan ya, depan situ. Lu langsung nangis-nangis, tapi muka lu harus bisa kelihatan sama si target ya. Oke, dia datang ke arah kamu, dia udah masuk perangkap nih, oke. Sorry. Kamu pasti butuh ini. Makasih ya Wan. Boleh aku duduk sebelah kamu? Oh iya, boleh. Makasih. Kamu ngapain? Kok sedih? Kenapa? Oke, lu bilang aja lu nangis makin keras, lu bilang lu abis diputusin sama pacar lu. Aku tuh kesel sama pacar aku. Sebentar ya, aku pesan minum ya, biar kamu lebih tenang. Ya udah. Mas, pesan minum. Coba cerita ke aku. Kamu kenapa? Pacar aku tuh jahat banget sama aku. Iya. Mbak, aku tuh nangis gak pernah digituin sama dia. Gak pernah dikasih pundaknya. Gak pernah dikasih pundak. Walaupun kita baru kenal, anggap aja kita udah lama kenal. Coba kamu cerita kenapa? Iya, soalnya dia masa pacarin aku cuma buat ngambilin aku doang, terus mau ngambil anak aku. Masa sih kayak gitu? Iya, jahat banget. Kamu yang sabar ya. Nama aku Akbar, biar kamu tenang. Sama aku Ica. Yaudah, kamu jangan sedih lagi ya. Ini pasti bener-bener pelet, Mas. Suami aku sampai lupa sama aku. Tapi dulu waktu nikah sama kamu nggak kayak begini. Enggak. Sabar sayang, sabar. Kamu kesini naik apa? Aku kesini naik mobil. Aku ditinggal sama pacar aku. Itu mobil aku ada di sana. Terus kamu bisa nyetir? Aku nggak bisa nyetir. Makanya aku bingung. Kayak gimana nih, Yaudah, jahat kamu banget. tenang. Nanti kalau kamu percaya sama aku yang antar kamu. Yaudah, aku udah pesenin kamu minum. Biar kamu sedikit tenang. Nih, minum. Coba. Udah, aku paling nggak tega ngeliat cewek nangis. Kenapa? Susuk. Gak apa-apa, tapi gak apa-apa. Minum. Gak apa-apa, minum dulu, coba. Kamu tuh sebenarnya dari tadi pas keluar rumah, habis dari mana sama pacar kamu? Aku habis jalan-jalan doang.
Masnya sendirian? Akbar. Iya, aku sendirian. Oh, emang pacarnya kemana? Kamu nanya pacar? Ya aku belum punya pacar lah. Jomblo lu. Terus aku apa? Jahat banget sih suami kamu gak dianggap, dia bilang jomblo. Tapi dari Ini tadi juga istrinya. dia kayaknya nggak dianggap. Pas tadi dia nanya, kamu peduli sama aku apa enggak, dia nggak jawab. Bilang peduli sama anak kamu doang. Dan dia bilang cuma peduli sama kamu sampai anaknya lahir. Artinya suami kamu tuh nggak tahu nih sebegitu bencinya sama kamu. Kenapa? Apa kamu ada kesalahan yang kamu lakukan? Ada. Kamu jujur deh, tadi suami kamu mau ngomong sesuatu kamu larang. Kamu malah ngajak kita balik ke mobil. Kamu ngelakuin kesalahan apa sampai suami kamu benci? Enggak, aku nggak ngelakuin kesalahan apapun. Ya untuk sementara ini aku jomblo. Kamu juga jomblo kan? Iya sih, kan aku baru diputusin sama pacar aku. Ya berarti pas dong. Kamu datang ke sini, aku ada di sini. Itu nggak ada yang ngatur kan kecuali yang di atas. Aku dianggap apa, Mas? Sabar sayang, sabar. Gimana sih suami istri lagi hamil begitu sama cewek? Nggak punya pacar atau jangan-jangan udah punya istri kali ya? Loh, kamu ragu sama aku? Iya. Bentar, Mau ngapain, Mas? masa tampang kayak gini aku dianggap udah punya istri? Kamu nggak percaya sama aku? Ya, nggak percaya sih, tapi nggak apa-apa, Masnya ganteng. Yaudah, kamu percaya kan sama aku? Iya, aku percaya. Astagfirullahaladzim. Sabar sayang, sabar. Sabar. Sabar sayang. Mas, dipakai aja ini Oh iya, jaketnya. nanti aku pakai. Nggak apa-apa, sekarang aja. Biar kelihatan rapi, Masnya. Kamu perhatian banget sih sama aku. Gimana tuh? Bentar. Ini sebelah sini ya. Aku tuh selama apa tuh nggak pernah diperhatiin sama dia. Selama hamil ini juga. Enggak, Mas. Harusnya kan suami tuh biasa kalau istri hamil tuh Ke dokter pun enggak. Ke dokter nggak diantar? sendirian. Aku sendiri. Ih, keterlaluan kayak gini, suamiku kayak begitu tak tipes. Oh iya, katanya tadi Mas mau nyetirin aku. Kamu udah percaya sama aku? Iya, aku Ya percaya udah, sama Masnya. ayo kita kemon. Oh iya, emang Masnya nggak bawa mobil ke sini? Udah nggak apa-apa. Aku yang penting kamu selamat sampai rumah dulu. Oh gitu, nggak apa-apa. Nanti Seriusan? biar karyawan aku aja yang ngambil mobil aku. Jadi Masnya mau nganterin aku ya? Iya, siap. Ya udah, ayo. Oke. Penggodaan pun beralih ke mobil yang sudah kita siapkan. Oh ya, udah nggak sedih lagi kan kamu? Enggak, udah enggak. Tenang aja, aku pasti anterin kamu sampai depan rumah. Kalau Masnya sibuknya ngapain? Jangan manggil mas dong. Ini panggilnya siapa? Kalau bisa manggil aku sih sayang. Soalnya aku udah nyaman banget tau nggak sama kamu. Walaupun Seriusan? baru kenal sehari. Ya, Ini kita ampun. kanan atau kiri? Kita belok kiri aja deh. Oke. Bentar ya. Macet ya? Iya. Tadi kan aku ngomong kiri, Mas. Loh, kok belok ke kanan sih? Aduh, aku tuh nggak tega bawa cewek secantik kamu nikmatin kemacetan kayak gini. Udah gitu kan tadi kamu habis sedih. Mas sengaja kok. Iya juga sih. Ntar inces, sedih, macet, bete, aku yang ngomel-ngomelin. Enggak lah, aku nggak bakalan ngomelin Masnya. Emang berani juga marahin aku? Enggak lah, aku kan nggak berani. Kan aku udah sayang sama Masnya. Ya ampun kamu, itu serius kamu ngomong kayak gitu? Kita kan baru kenal. Iya, seriusan aku. Ya, aku kan emang udah sayang sama Masnya. Ya ampun, kok sama sih apa yang kamu rasain dan aku rasain? Iya, kurang ajar. Sebenarnya aku mau jujur sama kamu. Jujur. Tapi please, kamu jangan kaget ya. Enggak, aku nggak bakalan kaget. Emang apaan? Jujur, aku ini duda. Tapi aku belum punya anak. Aku lagi hamil. Iya, kita tahu kamu lagi hamil. Kenapa dia bilang dia duda? Ya dia gombal sama penggoda kita. Kamu kenal sama dia gimana waktu itu? Jadi waktu di kampung aku, dia lagi nganuin proyek. Dan dia ngedeketin aku, terus nikahin aku. Langsung ngajak nikah, secepat itu. Dan kamu melupakan masa depan kamu, sekolah kamu demi Tanpa laki-laki pacaran itu. panjang. Dan kamu langsung mau. Iya. Wah, udah berarti bisa jadi begitu.